Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Sekarang kita akan membahas mengenai Raja kedua Kasunanan Surakarta Hadiningan, Sri Susuhunan Pakubuwono III. Raja ini mempunyai nama kecil Raden Mas Suryadi dan kisah kehidupannya menarik untuk dibahas, baik dari sisi politik maupun kehidupan pribadi. Pakubuwono III adalah raja pertama yang dilantik oleh Belanda. Akibat dilantik oleh Belanda, ia amat patuh kepada penjajah sehingga menimbulkan sejumlah pemberontakan, seperti pemberontakan dari Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Tapi dalam pertemuan ini, kita akan membahas mengenai kehidupan rumah tangga sang raja. Semasa ia berkuasa, Pakubuwono III memiliki 14 istri dan 46 anak. Salah satu istrinya adalah Kanjeng Ratu Kencana yang berasal dari Madura. Ia dinikahi oleh Raden Mas Suryadi saat Suryadi masih menjadi pangeran. Padahal Raden Mas Suryadi dilantik menjadi raja saat berusia 17 tahun. Berarti ia menikah dalam usia muda. Hal yang umum pada saat itu. Rumah tangga Pakubuwono dan Kanjeng Ratu Kencana ini yang akan kita bahas. Ceritanya mirip sinetron Suami-Suami Takut Istri yang pernah tayang di tahun 2000. Raden Mas Suryadi lahir di Kartasura pada 24 Februari 1732. Ia adalah putra dari Pakubuwono II dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas, putri Pangeran Purbaya Lamongan. Ketika usianya 17 tahun, Raden Mas Suryadi dilantik menjadi raja oleh Belanda untuk menggantikan Pakubuwono II yang wafat karena sakit. Sejak dilantik oleh Baron van Hohendorf pada 15 Desember 1749, Raden Mas Suryadi resmi menyandang gelar Sri Susuhunan Pakubuwono III. Ia menjabat Raja Jawa pertama yang dilantik oleh pejabat VOC. Pakubuwono III bertahta antara 1749 hingga 1788. Penobatan Pakubuwono III dihadapkan pada dilema politik dan perebutan kekuasaan. Pasalnya, kala itu Pangeran Mangkubumi, adik Pakubuwono II, dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa keponakan Pakubuwono II bekerja sama untuk memberontak terhadap Kasunanan Surakarta. Pemberontakan Pangeran Mangkubumi meletus sejak 1746 akibat tidak sejalan dengan Pakubuwono II yang terlalu erat dengan VOC. Bahkan pada 12 Desember 1749, Pangeran Mangkubumi secara sepihak memproklamirkan diri sebagai penerus Pakubuwono II dengan Raden Mas Said sebagai Mahapatihnya. Sehingga kala itu sempat ada dua Pakubuwono III. Hal itu membuat Pakubuwono III terjebak dalam situasi sangat sulit. Perjanjian yang dibuat ayahnya dengan Belanda membuat dirinya tunduk terhadap setiap keputusan VOC. Kita tidak akan membahas masalah konflik politik yang ada pada masa Pakubuwono III berkuasa. Kita akan mengulas kehidupan rumah tangga sang raja yang bak sinetron. Pakubuwono III memiliki istri 14 orang. Salah satunya adalah Kanjeng Ratu Kencana yang sudah dinikahi sejak sang raja masih menjadi pangeran. Dan seiring berjalannya waktu, istri dan selir sang raja bertambah. Tentu saja, raja harus membagi waktu untuk bertemu istri dan selirnya. Begitu juga dengan Ratu Kencana atau Ratu Berok. Ia makin jarang dikunjungi seiring hadirnya selir-selir baru yang lebih kinclong dan muda. Dan suatu hari, Ratu Berok yang sedang tenggelam dalam kesedihannya berjalan di Taman Sari yang ada di dalam purinya. Di sana ada bunga tanjung yang sedang mekar dan mengeluarkan aroma sangat wangi. Ketika Ratu Berok sedang duduk di bawah pohon bunga tanjung itu, wangi dari bunga yang bermekaran membuatnya sadar bahwa ia tak boleh tenggelam dalam kesedihan. Kemudian ia mengambil bentuk bunga tanjung itu sebagai motif batik. Motif sangat repetitif, kecil dan diulang terus. Dan secara teknik, motif teruntum yang dibuat oleh Ratu Kencana sangat impresif. Dan di tengah keasikannya membatik, sang raja masuk ke ruangannya dan menemui Ratu Kencana. Penasaran dengan yang dibuat permaisurinya, Pakubuwono III kemudian menanyakan apa yang sedang dibuat oleh permaisurinya itu.
sebab ia belum pernah melihat motif batik. Dan mulailah mereka mengobrol lagi. Besoknya, raja datang lagi dan keduanya kembali ngobrol. Perasaan yang dingin menjadi hangat kembali. Batik Teruntum akhirnya membuat rasa cinta antara Pakubuwono III dan Ratu Kencana yang sudah mulai pudar kembali bersemi. Kisah itu kemudian menyebar ke masyarakat luas sehingga membuat motif batik Teruntum menjadi sangat populer dan digemari banyak orang, terutama karena cerita cinta di baliknya. Namun demikian, ketika 13 tahun pernikahan belum juga memberikan keturunan, Pakubuwono III mulai memberi sinyal untuk menceraikan Ratu Kencana. Sang raja sudah ingin memiliki anak untuk mewarisi tahtanya. Ratu Kencana mencium gelagat jika Pakubuwono III ingin menceraikan dirinya sekaligus mencari ratu pengganti. Dan tak ayal hubungan keduanya pun berubah menjadi tegang. Dan dalam Babat Prayut karya Yosodiburo yang kemudian dikutip oleh buku Java on the Subject of Java, karangan John Pemberton, dikisahkan mengenai huru-hara rumah tangga sang raja. John Pemberton adalah profesor antropologi dari University of Columbia, New York, Amerika Serikat. Menurut Babat Prayut itu, Ratu Kencana begitu marah ketika tahu Pakubuwono III ingin menceraikan dirinya. Ia nekat menghunus keris Kiai Boji Parang dan Kiai Urup Jingga. Ia juga menodongkan pistol Kiai Kancaka Rupa Kinca. Ratu menantang suaminya berduel dan Pakubuwono III kaget melihat aksi Ratu Kencana. Ia tak menduga Ratu Kencana bisa senekat itu. Pakubuwono III hanya didampingi 3 abdi dalam merasa tersudut lalu memilih untuk kabur. Peristiwa lucu terjadi ketika raja berusaha naik tembok istana sebelah timur yang sebelumnya sudah dipasang tangga oleh abdi dalam. Entah apa yang terjadi. Saat memanjat tangga dengan tergesa-gesa, celana raja ketinggalan. Lalu ia meminjam celana kepada abdi dalam. Raja lalu memakai celana abdi dalam dan menuruni tembok. Ia tetap memilih kabur dan mencari tempat aman. Raja lantas masuk ke dalam loji, benteng komuni sekaligus tempat tinggal Hubruk Bemen yang berada di muka keraton. Bemen heran melihat raja berjalan mondar-mandir seperti orang bingung. Setelah mengetahui duduk persoalannya, Hubruk Bemen dan pasukannya bergegas mendatangi keraton. Di depan pintu keraton yang tertutup rapat, ia berteriak agar dibuka. Teriakan itu tak digubris Ratu Kencana. Hubruk menjadi gusar. Pintu keraton didobraknya. Pintu keraton ditendang 3 kali. Engsel pintu pun rontok. Pada tendangan keempat, pintu pecah dan ambruk sebagian. Hubruk masuk ke dalam keraton diiringi 6 serdadu yang dipimpin oleh Kapten Ajudan Bugarken. Dalam keraton, sang ratu tetap bersiap tempur. Di tangannya masih terhunus Kiai Boji Parang. Hanya ada 7 abdi yang tinggal di sisi kiri dan kanan bagian belakang. Semuanya gemetaran. Dengan kemampuannya, Hubruk berhasil bernegosiasi dan membujuk sang ratu agar bersedia keluar dari keraton. Hubruk pula yang mengatur perceraian Pakubuwono III dengan Ratu Kencana. Kanjeng Ratu Kencana akhirnya bersedia dipulangkan ke Madura dengan sebuah persiapan resmi. Sosok Pakubuwono III memang kurang cakap. Nick Rickles dalam Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2004 menyebut, sang raja sangat takut melukai perasaan orang-orang VOC dan mudah sekali terpengaruh. Pakubuwono III tutup usia pada 26 September 1788 dan dimakamkan di Astana Kasuwargan Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Hingga hari kematiannya, situasi politik di Keraton Surakarta Hadiningrat berlangsung tidak kondusif. Posisinya sebagai Raja Surakarta kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Raden Mas Subadya pada 2 September 1768. Raden Mas Subadya yang bergelar Pakubuwono keempat adalah anak dari Gusti Kanjeng Ratu Kencana, permaisuri keturunan dari Sultan Demak. Sebagai catatan, huru-hara rumah tangga Pakubuwono III ini hanya tercatat pada Babat Prayut. Hingga kini,
Belum ada buku atau babat serta prasasti yang menggambarkan gonjang-ganjing rumah tangga Pakubuwono III dengan Kanjeng Ratu Kencana yang berasal dari Madura. Kebenaran isi babat prayut ini perlu dibuktikan lagi dengan bukti sejarah lain. Semoga ada temuan baru terkait dengan kisah rumah tangga yang mirip dengan sinetron masa kini. Suami-suami takut istri. Oke teman-teman, episode mendatang kita akan membahas topik lain. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik tertentu, silahkan menghubungi kami melalui email misteri.padahal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook atau Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Atau cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Mystery for Hal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita atau sejarah yang lebih seru yang mungkin kawan-kawan belum mengetahui. Sampai jumpa.